warga sedulur Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan tingkat inflasi di Provinsi Banten cukup terkendali dengan baik. Inflasi year on year di Provinsi Banten pada bulan Mei 2024 sebesar 2,86% dengan IHK sebesar 106,05. Hal itu diungkapkan Al-Mukhtabar usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tom Sitohir menjelang momen Hari Besar Keagamaan Idul Adha 2024 di mana tingkat kebutuhan akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pihaknya melakukan antisipasi kenaikan harga 20 komoditas pangan yang memicu kenaikan angka inflasi di daerah seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, daging ras ayam, telur, dan lain-lain. Sementara pada aspek pangan khususnya beras, Provinsi Banten sebagai daerah yang berkontribusi pada pangan secara nasional beberapa waktu lalu sampai dengan saat ini masih panen raya, sehingga beras relatif mulai terkendali. Kita berhasil mewawancarai penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar. Banten minggu lalu itu cukup fluktuatif dengan tingkatan yang 3,4 dan hari ini kita sudah kembali mendekati situasi yang baik gitu ya di 2,86. Nah, artinya penurunannya signifikan. Kita minggu-minggu kemarin intens sekali menggerakkan langkah-langkah kita dan juga Bupati Wali Kota. Sekarang kita akan menjadi 5 daerah sampling untuk penentuan rata-rata inflasi provinsi, yaitu Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, tambah 2 kabupaten Lebak dan Pandeglang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bunda PAUD Provinsi Banten, Tina Al-Mukhtabar mengatakan, Pokja PAUD Provinsi Banten sinergikan program dalam revitalisasi posyandu melalui taman bermain. Hal ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan tumbuh kembang otak anak melalui pendidikan dengan konsep bermain yang memberikan pengalaman serta edukasi kepada orang tua dalam memaksimalkan stimulasi tumbuh kembang anak. Merujuk pada amanat Presiden tentang PAUD holistik integratif terkait perkembangan anak usia dini di posyandu, serta dari Permendagri yang mengoptimalkan posyandu tidak hanya dari aspek kesehatan saja, tetapi juga 6 aspek layanan dasar termasuk pendidikan. Oleh karena itu, Bunda PAUD sebagai Ketua TPPKK sekaligus Ketua Pembina Posyandu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sinergitas program PAUD dalam revitalisasi posyandu, salah satunya melalui taman bermain yang dalam pelaksanaannya, anak-anak tidak hanya datang ke posyandu untuk ditimbang dan diberi makanan tambahan lalu pulang. Tapi anak-anak juga bermain di posyandu karena pembelajaran melalui permainan akan memberikan pengalaman dan memaksimalkan pertumbuhan otak anak. Dalam kesempatan itu, Ketua Kelompok Kerja PAUD Provinsi Banten Yaya Rukiah mengatakan, Rakor telah menghasilkan sinergitas program kerja Pokja PAUD Kabupaten Kota dan mensinkronkan program kerja Pokja PAUD Provinsi Banten dalam pembelajaran peningkatan kualitas kompetensi pendidik PAUD di posyandu, juga program transisi PAUD SD menyenangkan untuk mengakomodir hak bahagia anak. Baik warga sedulur Banten, dalam Rakerkesda Provinsi Banten tahun 2024, Al-Mukhtabar berharap Rakerkesda ini dapat menjadi momen untuk menyatukan pemahaman dalam mempersiapkan pelaksanaan, perencanaan, dan pertanggungjawaban dalam bidang layanan kesehatan masyarakat. Al-Mukhtabar mengatakan, selain melakukan tindakan kuratif, pendekatan pada bidang kesehatan kepada masyarakat secara preventif juga penting untuk dilakukan, sehingga dibutuhkan penyiapan strategi dengan sebaik-baiknya dengan memprioritaskan tematik pada bidang kesehatan yang telah disepakati. Al-Mukhtabar juga menuturkan bahwa bidang kesehatan menjadi pintu utama dalam menghiasi kapasitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sementara dalam laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti mengatakan, kegiatan Rakerkesda tersebut untuk menjabarkan visi dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Adapun tujuannya yakni untuk menyampaikan informasi agenda pembangunan kesehatan, mengimplementasikan 6 pilar transformasi bidang kesehatan, serta menguatkan komitmen dukungan kolaborasi dari semua pihak dalam mempercepat target-target capaian program dan standar pelayanan minimal Provinsi Banten maupun Kabupaten Kota.
Sebagai informasi, dalam kegiatan Raker Kesda Provinsi Banten tahun 2024 tersebut juga dilakukan kick-off integrasi layanan primer dan sekaligus kick-off pelaksanaan penanganan stunting di seluruh kabupaten kota se-Provinsi Banten secara serentak. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengungkapkan jika sertifikat kepemilikan tanah di 8 kabupaten kota Provinsi Banten sudah dinyatakan lengkap, sehingga ke depan akan berdampak positif pada peningkatan investasi di Provinsi Banten. Pemetaan atas tanah di Provinsi Banten dengan 8 kabupaten dan kotanya sudah terintegrasi dengan baik datanya. Dan itu dibuktikan dengan launching sertifikat elektronik yang dilakukan oleh Menteri ATR BPN. Kepastian status hukum atas tanah ini akan memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Provinsi Banten. Terlebih, tata ruang Provinsi Banten untuk 2023 hingga 2045 sudah disesuaikan dengan baik. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Provinsi Banten ini jadi daerah ketiga dengan status daerah lengkap setelah Bali dan Kepulauan Riau. Hal ini tentu bisa mendorong Provinsi Banten untuk meningkatkan investasinya secara kompetitif, di mana tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pria yang akrab disapa AHY itu juga meminta agar sistem birokrasi di kementerian yang ia pimpin semakin responsif, transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan murah. Maka dari itu, transformasi digital menjadi sangat penting untuk dilakukan. Saat ini secara keseluruhan sudah ada 113 juta bidang tanah yang sudah tersertifikasi dari target 120 juta bidang tanah sampai akhir tahun ini, atau 33 kabupaten dan kota dari total target 104 di akhir tahun ini. Informasi selanjutnya, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar launching Pelatda Provinsi Banten untuk PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumatera Utara di Gorkoni, Provinsi Banten. Al-Mukhtabar mengatakan pemusatan latihan dasar atau Pelatda ini dalam rangka mempersiapkan para atlet yang akan mewakili Provinsi Banten dengan sebaik-baiknya saat bertanding dalam ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Al-Mukhtabar berharap Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Banten mampu mempersiapkan Pelatda semaksimal mungkin, mulai dari sarana dan prasarana para atlet selama berlatih sehingga mampu mencapai prestasi yang terbaik. Sebagai informasi, pelaksanaan Pelatda Provinsi Banten untuk PON ke-21 tahun 2024 berlangsung selama 4 bulan meliputi monitoring, tes fisik, latihan kecaburan, dan karakter para atlet. Pada PON ke-21 tahun 2024 ini, kontingen Provinsi Banten mengikuti 57 cabang olahraga dan 270 nomor yang dipertandingkan. Dari 57 cabang olahraga yang diikuti nanti, ada komposisi atlet yang akan menjadi kontingen terdiri dari 3 prioritas. Prioritas yang pertama sebanyak 35 atlet, prioritas kedua sebanyak 130 atlet, dan prioritas ketiga sebanyak 211 atlet, hingga total atlet yaitu 376 atlet. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan Banten siap melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2024. Kesiapan tersebut ditandai dengan peluncuran jingle dan maskot pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Al-Mukhtabar mengatakan, peluncuran jingle dan maskot pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagai simbol kesiapan Provinsi Banten dalam pelaksanaan pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024. Al-Mukhtabar mengapresiasi KPU Provinsi Banten yang memilih Badak Jawa atau Badak Cula 1 sebagai maskot Pilkada Banten, karena Badak Cula 1 merupakan hewan langka yang identik dengan Provinsi Banten. Sementara Ketua KPU Provinsi Banten Muhammad Ihsan mengatakan Badak Cula 1 yang dipilih menjadi maskot pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 diberi nama Bara atau Banten Bersuara dan Jara, Jaga Suara. Peluncuran jingle dan maskot pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten 2024 sebagai bagian dari strategi yang dilakukan pihaknya untuk sosialisasi kepada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat mengetahui serta menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.